Selamat malam BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror Mystery Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Creepy Story Edition. Malam ini kita akan berbagi cerita kisah horor seorang asisten rumah tangga yang dikirimkan oleh salah seorang BNS Squad. Dan begini ceritanya. Halo Kak, Beta mau berbagi cerita kalau waktu itu Beta umur 20 tahun, Beta kerja jadi ART, asisten rumah tangga. Dan di situ Beta pun kerja memang cuma hanya kasih bersih rumah dan rawat pemilik rumah punya mama yang umurnya sudah sekitar 80 tahun dan oma ini masih kuat jalan pakai alat penyangga tapi memang lebih sering pakai kursi roda. Oma cuma punya satu anak yang sudah menikah dan tinggal di rumah lain. Dari awal Beta kerja di situ, anaknya si Oma ini sudah pesan kalau kamarnya Oma itu setiap sore harus dikasih pewangi ruangan yang bau bunga sedap malam. Oma juga punya kebiasaan nanti kalau mulai agak sore, sekitar jam 3-5, Beta biasa taruh Oma untuk duduk di depan teras sambil Beta kasih bersih rumah di dalam. Tapi beberapa kali Beta lihat Oma sama kayak ada omong deng orang di depan rumah. Padahal di depan hanya Oma sendiri. Dan kondisi rumah juga agak aneh menurut Beta. Karena kalau siang itu rumah sejuk sekali karena banyak pohon-pohon di halaman. Tapi kalau malam rumah itu suasananya mencekam dan horor sekali. Beta rasa begitu mungkin karena rumah sebesar itu cuman 2 orang sayang tinggal. Itu rumah nih banyak patung-patung manusia kayu yang ditutup pakai kain dan hanya dibuka setahun sekali untuk dikasih bersih. Pernah waktu itu Beta lagi datang bulan dan karena sudah sakit pinggang sekali, setelah ganti pembalut Beta langsung buang ke tempat sampah kamar mandi dengan kondisi masih ada darah di itu pembalut. Malamnya Beta waktu ke kamar mandi, Beta lihat ada satu perempuan kulit hitam kayak kebakar atau terbakar begitu. Ada duduk jongkok sambil jilat pembalut yang Beta buang tadi. Sering juga tiap tengah malam Beta dengar ada suara yang panggil Beta punya nama. Tapi suaranya itu jauh sekali. Awal-awal Beta pikir Oma yang panggil. Tapi kalau Beta cek di kamar beliau ternyata sudah tidur nyenyak. Dan waktu itu juga Oma pun cucu umur 6 tahun nginap di rumah situ 2 hari karena dia pun orang tua ada acara di teman kantor. Paginya si ade ini bilang, "Kakak Nona, kenapa tadi malam main lampu di Beta pun kamar?" Padahal tadi malam Beta sonde ada sama sekali di dia pun kamar. Terus si ade ini juga bilang kalau dia sore itu lihat Oma jalan pergi ke kamar mandi tapi sonde pakai tongkat atau sonde pakai kursi roda. Dia panggil-panggil tapi Oma sonde menyaut. Karena dia masih kecil, Beta cuman bilang, Baik sudah kalau Oma sudah kuat untuk jalan sendiri. Selain itu, kejadian Oma meninggal juga cukup membekas bagi Beta. Karena ini kejadian yang sangat ganjal. Waktu itu Beta bangun subuh jam 5 pagi. Ternyata pintu depan sudah buka. Pas Beta cek, ternyata Oma sudah duduk di kursi goyang di teras dan di lantai itu ada air kencing. Oma pun muka pucat dan Oma pun bibir justru hitam. Beta langsung telepon Oma pun anak dan datang langsung Oma dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang kalau Oma nih perkiraan dari malam meninggal. Padahal tadi malam Oma tuh Beta kasih tidur di kamar. Selama 2 malam jenazah ditaruh di itu rumah. Oma pun mayat selalu kasih keluar air mata. Dan Beta pun kamar tuh selama 2 malam selalu bau bunga sedap malam.
Oma Pung Anak cerita kalau orang tua mereka itu tuh memang tidak punya agama dari dulu. Mereka dari dulu memang lebih percaya untuk sembah-sembah barang keramat yang dong percaya dari dulu. Dan waktu dong tahu kalau oma meninggal, kondisi duduk di teras dong sonde kaget lek. Karena dulu waktu dong masih tinggal di situ dan oma Pung suami juga meninggal dengan kondisi, keadaan dan umur yang sama dan waktu yang sama. Dan beta juga baru tahu kalau ternyata oma itu istri ketiga dari suaminya dia. Makanya mereka jarak umur jauh sekali. PNS Squad tuh dia cerita dari salah seorang BNS yang punya pengalaman menjadi asisten rumah tangga di usia 20 tahun di salah satu rumah. Dan pengalaman horor yang ia bagikan bagi kita terkait dengan gangguan-gangguan mistis yang dialami di rumah tersebut. Kita akan berbincang terkait dengan pengalaman BNS Squad ini dan kebenarannya bersama dengan rekan indigo saya. BNS Squad malam ini saya sudah bersama dengan rekan indigo saya, ada Kak Dava. Kak Dava, selamat malam. Malam, Karan. Makasih ya Kak Dava sudah hadir lagi malam ini di sini dan menarik cerita dari BNS Squad. Sangat. Bagaimana dia menjadi ART, pengalamannya di rumah si Oma ini yang ternyata mengerikan karena Oma itu meninggal dengan cara yang kalau mau dibilang sama dengan suaminya sebelumnya, walaupun dia istri ketiga. Kemudian ada juga terkait pembalut yang dijelati oleh makhluk astral gitu. Mungkin bisa sejauh penerawangan astralnya Kak Dava terkait dengan cerita dari BNS Squad ini seperti apa dan rumah tersebut juga. Dava bahas pertama dari rumah. Oke. Nah, itu pertama, rumah itu sudah terlalu tua. Ada dia punya histori sebelum itu Oma tinggal di situ. Dan Dava sana tahu ya, ini mungkin dari dia punya opa sengaja kasih itu rumah khusus untuk si ini Oma tinggal, atau mungkin itu Oma punya mereka beli. Mereka beli bersama, sana tahu. Tapi itu rumah ada dia punya sejarah sebelum itu Oma tinggal. Dan sosok yang selalu itu ART lihat menyerupai itu Oma, ternyata itu Oma punya teman dari kecil, teman astral sejak kecil. Jadi si Oma ini sensitif sebenarnya. Oke. Sensitif ya, Sensitif. bukan ada kemampuan tapi memang Tidak, memang sensitif. Gitu. Jadi itu teman yang astral, yang teman astralnya dia ini sudah mengikuti Oma, makanya dia dia tahu semua yang gerak-gerik si Oma, cara bicara, Omanya mau buat apa juga dia sudah hafal, kebiasaan-kebiasaan si Oma. Maka dia juga di situ di dalam cerita si ART kan mereka dapat beberapa gangguan kan. Mungkin ada yang mereka dengar ada orang panggil, atau mungkin mereka lihat si Oma ada sementara jalan ke arah sini, Iya, atau lagi betul. tidur di sini. Padahal Omanya sudah ada di situ. Nah, itulah kenapa dia ambil itu rupa-rupanya mau kasih tunjuk bahwa beta Oma pun teman. Hanya untuk kasih tahu itu saja, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada niatan jahat ya. Tidak ada, justru karena mungkin si Oma sangat dekat dengan si ini makhluk astral, dan mungkin dari kesukaan si makhluk astral yang bilang beta lebih suka kalau lu kasih beta yang ini. Mungkin bunga ini atau ini. Dia bukan Sedap malam, bunga sedap malam. karena memang kuntilanak sebenarnya. Dan di sini lucunya adalah waktu si Oma kecil, dia ambil wujud seperti si Oma kecil. Dia ngikutin badannya itu, dia kasih sosoknya kecil seperti Oma, ngikutin sampai waktu Oma mau meninggal, dia baru tampakkan dia punya wujud asli. Ternyata dia tuh sudah tua. Dia sudah tua juga, tapi dia suka sama si ini Oma karena memang darahnya cocok. Nah, ini yang orang bilang darah cocok, Darahnya ini. cocok gitu. Tapi maksudnya dia itu memang sudah lama di situ atau dia pas lewat terus tiba-tiba cocok dan dia stay di situ? No, dia ikut Oma dari Oma kecil. Itu kenapa dia sensitif karena itu. Sebelum di rumah itu dong berarti. Dan dia tahu tuh Oma istri keberapa pun dong tuh kayak teman cerita sudah. Jadi Omanya punya sense sedih apa semua di itu satu juga sama seperti sebaliknya lah. Dong dua punya timbal balik. Kenapa? Si Oma bilang oke, nanti setiap malam ini lu buat ini. Suruh pembantunya harus kasih pewangi, pewangi kasih jam bunga sekian. itu karena itu. Supaya temannya jangan jalan lagi dengan dia stay di situ menemani gitu. Tapi aslinya rumah tua itu memang tidak ada penghuni. Ada, sebenarnya ada. Dan itu rumah juga ada buangan masuk ke dalam. Itulah kenapa si pembantu bilang tiba-tiba dia, maaf nih ya, lagi sementara datang bulan terus dia lihat sosok gelap di belakang ada sementara itu jilat itu pembalut.
Dan memang itu sosok Dafa, jujur Dafa sudah tahu dia punya nama. Cuman kemarin ketika dapat itu cerita langsung itu dua sosok pertama itu langsung Muncul di benak. gambaran itu. Makanya Dafa sempat gambar kemarin, dan dia memang jahat dan jorok sih, sangat jorok. Mereka ambil energi negatif. Memang makhluk-makhluk bawah tanah itu, Dafa bilang makhluk-makhluk bawah tanah tuh mereka suka yang itu, yang menstruasi, darah kotor, itu dong paling suka yang itu. Makanan. Iya, makanan untuk mereka energi-energi yang negatif. Banyak dong berarti namanya dari buangan-buangan. Iya, Berarti di makanya. rumah itu kumpulannya banyak. Itu dong. Oma sebenarnya dia sonde tinggal rame-rame karani. Sebenarnya dalam satu rumah tuh sonde ke layaknya ketong satu keluarga besar di dalam. Makanya dia butuh asisten untuk bantu dia khusus itu karena itu. Iya, Hanya betul. beberapa saja di dalam. Dan si Oma tahu dia punya rumah tuh seperti apa. Dia bahkan sudah tahu nanti dia mati seperti apa. Karena itu dia berkawan dan dia pun teman astral itu. Kenapa kemarin waktu digambar yang Dafa buat sosok yang teman astralnya dia itu tampang terlalu sedih. Jujur saat terlalu sedih, dia sama kayak beta suka hilangan teman seperti itu. Dan dia datang, dia cuman kayak mau kasih tahu bilang beta di sini hanya mau jaga dia karena beta teman baik. Dia kuntilanak tapi dia tidak terlalu negatif. Dia termasuk agresif tapi dia tidak langsung kayak kuntilanak biasa ketemu lihat dong langsung ini kan kayak langsung jahat. Dan dia sonde. Nyerang atau dia sonde. Dia malah kayak orang bilang ketemu piara saya sudah kayak gitu. Iya, dia mau untuk jadi Dia mau piaraan, dipiaraan. bukan maksudnya dipaksa untuk jadi piaraan. Dia mau tapi sendiri. Dia mau karena tadi darah cocok. Dan dia menganggap senang seperti- si Oma ini. Dia senang Jadi sama si kawan, Oma. begitu. Dafa bawa gambarnya? Ada Oke, dua oke. tadi. Ya, makasih ya Ram. Oke, thank you Karam. Nah ini sosok yang Ini sosok yang temannya si teman Oma. Memang agak ekstrim sih dia punya muka energi ini. Entahlah, tapi dia punya tampilan yang dari sebelah sini nih memang sudah rusak sekali. Dari aroma. Tapi sedih kenapa? ekspresinya. Sangat. Dan kenapa sampai Dafa gambar dia punya ini? Karena memang si Oma minta itu bunga-bunga tuh selain untuk si cewek ini, satu hal lagi untuk menyamarkan dia punya bau karena terlalu busuk. Makanya dia bilang harus semprot ini, Iya. harus dikasih ini gitu. Supaya orang yang ke situ juga bisa menerima Nyaman lah. ya dengan kehadirannya. Dong dia tahu pun itu tidak rumah masalah. tidak beres, tapi si Oma berusaha untuk mendinginkan rumah dengan dia punya cara dan tanpa mengusir mereka seperti itu. Teman baik soalnya, Iya. nggak mungkin Dia diusir. memang tidak ada niat karena memang sudah dari dulu dong dua sama-sama kayak begitu. Lalu satu sosok yang digambar dilihat oleh dilihat. si ART itu Ini apa sonet? Ini bukan apa sih? mengerikan banget ya. Bukan genderuwo. Iya, beda lah. Dia beda. Dan inilah dia dalam posisi jongkok untuk jilat itu pembalut itu gitu. Lidahnya panjang. Sangat. Dan ini gelap semua. Dia kayak bukan berbulu ya. Ini dia kayak seperti uap tapi Bayangan. hitam. Dia kayak bayangan besar tapi Hitam gelap, pekat hitam terlihat pekat. jelas gitu. Matanya Makanya itu, merah. dia punya lidahnya lidahnya panjang. juga, giginya juga sudah. Ini Taring. Dafa lihat dia juga dapat energi dan dia makan juga dari yang energi buangan. Oh, jadi astral buangan yang energi di bawah dimakan sama Dimakan dia. sama dia. Kenapa dia dengan pede sekali masuk toilet dan dia langsung tahu ada ini, dia langsung pi duduk di situ malas toilet. Padahal dia tahu ada itu kunti di dalam. Hanya mungkin ini karena dia juga vibrasinya dia bagus, Iya, maksudnya bagus. dia sonde ada mau melawan juga. Jadi dong mungkin bagi tempat seperti itu. Oh, Ada batasan dalam itu batasan. rumah. Oke, lu hanya bisa ke toilet aja nih karena tahu nih bagian kotor jorok lu gitu. Jadi lingkungan di situ yang orang buang yang energi di bawah dia makan gitu. Dibagi spasinya di situ, ada di tempat. Seperti itu. Oke, jadi ini dua sosok yang Berlawanan lah Iya, ini istilahnya kayak benar, dalam dua sosok satu yang rumah berlawanan ya. gitu. Seperti itu. Tapi si Oma itu kan dia sudah bergaul dengan makhluk astral, apa itu tidak akan mempengaruhi ke atasnya atau mungkin ada hal-hal lain? Sangat pengaruh sekali. Dia tuh yang begitu-begitu tuh terlalu banyak butuh dukungan doa, apalagi bilang dia istri ketiga lagi. Jadi Oma ini jujur ya, dia meninggal dalam posisi kesepian. Itulah kenapa di gambar ini dia terlalu terlihat sedih. Karena memang dia kasihan, maksudnya kayak bepun teman selama ini beta jaga-jaga dia, kayak dia jalan sendiri begitu. Sampai dia akhir hayat tuh dia sendiri. Makanya dia ini mau temani karena dia rasa bahwa sepertinya dia harus dan ini satu. Kasihan dia punya nasib nanti begini.
kayak begitu. Ada nggak kemungkinan karena mungkin si Kunti ini juga punya masa lalu nasib yang sama? Iya, sehingga ada dia- yang model seperti itu ada juga. yang kayak gitu ya. Makanya akhirnya dia mau menemani si Oma. Oke, jadi ternyata memang di rumah itu adalah rumah tua yang memang tempat berkumpulnya banyak Banyak buangan sosok juga sih. sosok-sosok. Cuman ini adalah dua yang memiliki vibrasi cukup kuat, makanya kenapa Dava lebih condong kedua orang, bukan dua orang, dua sih, sosok ini yang ya. berperan aktif di dalam itu rumah. Gitu. Oke, begitu. Jadi kalau dari cerita BNS Squad si ART ini, apa yang bisa kita ambil begitu untuk Dava sampaikan kepada BNS Squad? Oke, pertama mungkin untuk Depo ART cocok dengan sondenya dengan ketong, mungkin dengan orang yang ketong kerja, perhatikan juga dia punya keseharian. Kalau merasa lu rasa aneh dan terancam, omong langsung kayak bilang, Pak berasa nih rumah panas, kenapa ya, besok kayak rasa sonde betah, atau Pak kenapa selalu buat botol ganjil. Kalau dia terlalu banyak larangan, lu keluar maksudnya lu keluar karena bisa jadi lu tumbal lagi di situ. Betul. Lebih lu keluar cari kerja lain begitu. Terus misalnya ada yang mental kuat kayak beta sangat butuh ini pekerjaan, tolong tanam hal positif dalam otak. Beta butuh, ya lu perbanyak doa di situ, bikin hal positif yang menyenangkan supaya lu betah-betah lah di situ. Nanti akan ada perlawanan di situ. Dan dong nanti rasa bahwa dia sudah mengancam, ya sudah papa. Dong juga jaga jarak. Iya. Tapi kalau misalnya di situ lu juga menantang, akhirnya lu kenal sendiri dari dia pun, tuan rumah bilang sama papa ini sudah datang sendiri tuh tumbal. Gitu Betul. sudah. Dan jangan banyak melamun ya. Kerja ya, Fokus, pada kerja fokus. kerja betul fokus. Cuman itu dia seperti katanya Dava, itu saran yang bagus sebenarnya. Ketika kita berada di satu tempat sudah mulai merasa tidak nyaman, sebaiknya utarakan, sampaikan, dan kalau bisa mungkin keluar saja. Kalau memang mungkin sudah ada gangguan yang dialami, sebaiknya memilih untuk keluar saja. Oh iya Kak, ada lagi rumah. Kalau misalnya ketong mau beli atau mungkin mau tinggal, tolong cari tahu sampai agak detail itu tempat tanahnya tuh dari mana asal muasalnya, karena ada beberapa rumah kosong kalau misalnya tahu ini mungkin bekas pembunuhan kah, atau bekas orang pakai kah. Jadi kalau misalnya ketong dapat rumah dan ketong sudah terlanjur beli dan segala macam, bersihkan baik-baik. Bersihkan baik-baik. Gitu. Oke, memang harus dibersihkan di mana-mana beli rumah baru atau bangun rumah apapun harus doa dulu Harus ya sebelum dibersihkan. masuk ya, kita bersihkan dulu. Oke, itu dia pesan yang bisa disampaikan oleh Kak Dava buat tadi BNS Squad yang mengirimkan ceritanya, dan juga bisa untuk BNS Squad semua yang sementara sedang menonton kita pada malam hari ini. Dan perlu saya sampaikan juga yang punya cerita-cerita seram, menyeramkan, mengerikan bisa kirimkan di email bohongnonstop@gmail.com di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, Komen, subscribe sebanyak-banyaknya hingga mencapai 100.000 subscriber. dan jangan lupa untuk share ke semua teman-teman yang belum pernah subscribe di BNS Mirror, supaya mereka juga tahu ada video-video terbaru di BNS Mirror. Iya, jangan lupa bunyikan tanda notifikasi supaya bisa ketahuan dan langsung nonton kita ya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan malam hari ini ya terkait dengan cerita dari BNS Squad. Sampai ketemu lagi di BNS Mirror episode berikutnya, dan ingat, BNS Mirror, misteri horor. Percaya atau tidak, Mereka ada.